sebagian dari potret-potret kisah-kisah perjalanan usaha saya dulu belum terpotret semua, masih ada beberapa yang belum terpotret, antara lain ketika saya usaha apa itu rongsok dan laundry sana, usaha laundry. Yang ingin saya tunjukkan pada kalian sekarang ini adalah bagaimana proses-proses saya dulu membangun usaha-usaha yang pernah saya lewati, perjuangannya, step by step-nya, bahwa yang namanya usaha itu tidak instan, butuh perjuangan, butuh waktu yang lumayan lama, ketelitian dan ketekunan. Tidak hanya setahun, 2 tahun, bahkan bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Bahkan saya mulainya dari TK. Nah, ini saya tunjukkan. Oke, terus langsung. Saya pulang dari Korea tahun 2011, usaha pembenihan gurami. Ini salah satu kolamnya. Punya beberapa kolam untuk khusus pembenihan. Kemudian karena niatnya bantu teman yang kesulitan keuangan, kemudian kita banting setir ke kulit lumpia. Nah, yang saya tunjukkan ini adalah setelah kita fokus di kulit lumpia, kemudian saya dirikan bangunan produksi di bekas kolamnya. Dimulai dengan karyawan 3 orang, terus kemudian saya pelan-pelan pasti dan secara tekun dari step-stepnya saya mulai. Dan ini seperti teman-teman lihat, awalnya ya karyawannya motornya diparkirkan di dalam karena cuma 3 orang, nggak ada yang punya motor karyawan 3 orang itu. Nah, sekarang di akhirnya nanti kita akan lihat sudah banyak berjejer motor-motor dari karyawan-karyawan kita. Dari segi bangunan pun teman-teman bisa melihat saya menjalannya step by step, tidak langsung bikin pabrik gitu, enggak, tapi pelan-pelan. Dan ini pun sekarang ini masih dalam proses dari tahun 2011 sampai sekarang 2013. Dari tahun 2011 kemudian pembenihan gurami, dan tahun 2013 saya mulai kulit lumpia. Step-stepnya seperti itu, pelan-pelan dari pawon dulu. Saya menggunakan dulu pertama kali menggunakan dapur di belakang. Dapur di belakang itu saya gunakan untuk produksi, karyawan 3 orang, yang 2 produksi, yang 1 ngirim. Terus kemudian meningkat saya bikinkan rumah produksi, dan setelahnya seperti teman-teman lihat, bahkan mobil pun saya tidak buru-buru beli mobil yang baru, yang bagus, yang tahun muda. Saya belinya sesuai budget saja. Budget saya waktu itu hanya 10 juta, yang mampunya beli Cherry, ya itu saya beli itu. Dan meningkat, sekarang alhamdulillah bisa kebeli Sigra dari hasilnya itu. Jadi kalau teman-teman berwirausaha langsung mengerahkan seluruh modal, apalagi modal utangan, untuk mempersiapkan rencana yang kedepannya itu langsung diwujudkan dalam waktu dekat, itu sangat berbahaya. Jadi kita lebih baik berproses saja. Setelah menikah, saya jualan warung kelontong dekat sini. Nah, ini dulunya penggilingan padi, sekarang jadi warung mainan. Nah, ini disinilah saya dulu jualan warung kelontong, tapi belum dibangun seperti ini. Ibu-ibu ini dulu jualan di sebelah warung saya di penggilingan padi, selalu menemani hari-hari saya untuk jualan. Ini adalah tempat saya dulu ditempa dan dibentuk pasar pipis. Sejak TK saya dibiasakan simbok saya untuk bantu jualan di pasar ini. Bantu jualan simbok, dulu jualan kelapa, pisang, dan hasil bumi. Beliau membeli produk-produk dari petani, terus kemudian beliau menjualnya. Dari situ saya belajar banyak tentang prinsip-prinsip ekonomi, jual beli, tawar menawar, dan menghargai uang. Betapa sulitnya mencari uang. Jadi simbok lah yang menempa saya menjadi pedagang seperti sekarang ini. Lebih menyukai wirausaha dibandingkan dengan jadi pegawai. Nah, sebelum itu saya juga menyaksikan simbok dulu bikin makanan-makanan tradisional seperti tawonan, wajik, macam-macam. Dan pagi-pagi beliau bangun, saya juga ikut-ikutan bangun nyari melinjo. Itu adalah masa kecil saya sebelum TK maupun sesudah TK, dan saya jual untuk uang saku. Itu debut pertama saya nyari duit. Setelah buka warung kelontong, karena harganya sewa naik, jualan warung makan lah, sarapan di sini, sekitar sini nih, di perempatan. Pagi-pagi capek banget. Pagi-pagi jam subuh itu sudah harus keluar, harus belanja sore hari, masak sampai malam hari. Jam 3 pagi dipanasin dari sini nih. Wah, di sini sekarang dipakai oleh tetangga saya untuk meneruskan usaha jualan sayur mateng sarapan pagi. Sembari istri pagi harinya jualan, saya keliling donat. Sepulang dari Korea tahun 2011, kemudian saya usaha pembenihan gurami. Kolam-kolam ini kita punya beberapa kolam. Tapi kemudian qadarullah saya mengubah arah dari pembenihan gurami, usaha perikanan,
Jadi kulit lumpia, kulit pangsit yang sekarang saya jalani ini. Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik.